بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Ya, jadi makna nama Allah Al-Wasi yang maha luas segala sifatnya, di antaranya adalah ilmunya. Ketika dia menjelaskan tentang luasnya ilmunya, Allah berfirman, "Wasi'a Rabbi kulla syai'in ilma." Tuhanku ilmunya meliputi segala sesuatu. Afala tatadzakkarun? Tidakkah kalian mau mengingat? Allah berfirman, "Innama ilahukumullah." Sesungguhnya Tuhan kalian itu Allah. Alladzi la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia semata. Wasi'a kulla syai'in ilma. Yang maha luas ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah berbicara menjelaskan tentang betapa luasnya rahmatnya. Jadi nama Allah Al-Wasi yang maha luas mencakup segala sifat-sifatnya. Di antaranya adalah betapa luasnya rahmatnya. Kata Allah, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dia berkata, Rabbana, di antara salah satu ucapan doa hamba-hambanya, ya Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya, ini doa malaikat yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang beriman mereka berdoa, ya Tuhan kami, sungguh luas rahmatmu dan ilmumu atas segala sesuatu. Allah berfirman, fa in kadzdzabuka, dalam ayat lainnya, jika mereka mendustakan Muhammad, faqul, katakanlah, Rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Tuhanmu pemilik rahmat yang begitu luas. Ya, masih kalian mendustakan Allah, mendustakan nabinya, Allah punya rahmat yang begitu luas. Mengajakkan untuk segera bertobat kepadanya. Kemudian Allah Jalla wa'ala menjelaskan fi bayani si'ati rizqi. Rezekinya yang begitu luas pun dia jelaskan pula. Bukan hanya rahmatnya, rezekinya begitu luas. Kata Allah tentang kedua suami istri yang akhirnya bercerai. Kata Allah, wa in yatafarraqa, sekiranya keduanya tak mungkin lagi bersatu, berpisah, bercerai, yughnillahu kullan min sa'atihi. Allah akan cukupkan setiap mereka daripada karunia-Nya, rezekinya. Setelah cerai tak mati sang istri, tetap ada rezekinya. Ya, setelah cerai suami pun tetap pada rezekinya, masing-masing dapat rezeki. Dan ini menunjukkan istri bukan suami berrezeki. Allah hanya melalui suami ketika masih ada pertalian. Ketika sudah bercerai, istri tetap ada rezekinya. Ketika anak-anak orang tuanya ada rezekinya. Orang tua meninggal, anak-anak masih tetap ada rezekinya selama masih ada ajalnya. Anak-anak yatim tetap dapat rezeki. Bahkan sebagian besar mereka menjadi orang-orang besar, menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan. Ya. Wa kana Allahu wasi'an hakiman, dan adalah Allah dialah Tuhan yang maha luas, ya, dan maha mengetahui. Maha luas rezekinya dan maha mengetahui untuk menakar rezeki setiap makhluknya. Ini diberi rezeki sekian, ini diberi rezeki sekian. Dia maha tahu, ya. Dan Allah berfirman, qul innal fadla biyadillah, katakan sesungguhnya seluruh karunia itu di tangan Allah. Yu'tihi man yasha', dan dia berikan kepada siapa dikehendaki, wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kata Allah tentang orang-orang yang disuruh menikah dari para bujangan atau orang-orang belum menikah, kata Allah, in yakunu fuqara'a, sekiranya mereka itu ketika belum menikah masih fakir, tak punya apapun, yughnihumullah min fadlih, kelak dengan menikah Allah berikan kepada mereka karunia-Nya. Masih lajang semua tak punya, ranjang pun tak punya, ya, kompor tak punya, kulkas tak punya. Setelah menikah, ranjang punya, ya, kulkas punya, kompor punya, ya, terus, ya, bertambah-tambah rezekinya. Begitulah Allah Jalla wa'ala memberikan rezeki kepada kita. Maka lebih kaya yang menikah daripada yang masih lajang. Masih lajang itu miskin-miskin tuh. Nanti masih lajang cepat jadi orang kaya, nikah cepat, besok nikah terus. Allah berjanji, ya. Kata Allah, wa ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Wa ankihul ayyama minkum, nikahkanlah yang
dalam keadaan belum menikah, baik dia bujang atau dia janda atau nikahkan. Wassalihina min ibadikum wa imaikum, nikahkan yang baik-baik dari hamba-hamba saya kalian yang perempuan ataupun laki-laki. Barulah ayat ini berbunyi, in yakunu fuqara'a, kalau sekiranya mereka masih fakir, miskin, ya, yughnihimullah min fadlih, Allah akan buat mereka bertambah kekayaannya dari karunia Allah. Ya, istri satu masih miskin, nikah lagi istri kedua. Istri kedua masih juga, tambah lagi istri ketiga. Istri ketiga, tambah lagi keempat, Syekh Ibrahim. Allah akan tambah kekayaan. Tak percaya, lihat orang-orang yang praktekkan. Tambah-tambah rezekinya. Ini mau nikah satu aja, gajiku sekian, gimana ngasih makan orang? Mau beranak, janganlah, tak sanggup kita ngasih makan anak. Dikiranya dia beri makan anaknya, dia beri makan istrinya. Allah wasi'un alim. Istri itu masing-masing ketika menikah dengan kita, dia bawa rezekinya sendiri, bukan rezeki kita dikurangi, tidak. Ya, dia bawa rezeki. Cuma dari kita Allah salurkan rezekinya. Laki-laki yang bertanggung jawab. Yang tak tanggung jawab, dia numpang rezeki sama istrinya. Wa qala ta'ala fi bayani si'ati maghfiratihi. Allah menjelaskan tentang betapa luasnya ampunannya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah janjikan kalian, ya, ampunan daripadanya dan janjikan karunia yang dia miliki akan diberikan kepada kalian. Ya. Allah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ini ayat, kalau saya tidak khilaf, ketika Allah menceritakan tentang bagaimana syaitan menjerumuskan manusia, ya, untuk berbuat segala macam perkara-perkara yang haram. Yang alasan rezeki itu sulit, yang haram aja pun sulit. Jangan yang halal, yang haram pun sulit. Udahlah, kalau dapat hantam terus. Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu senantiasa mengiming-imingi kalian, membuat mimpi-mimpi kalian menjadi mimpi buruk dengan kefakiran kalau ikut Islam, ikut agama Allah. Jangan ini, jangan itu, fakir kalian. Ya. Wa ya'murukum bil fahsya, karena itulah dia akan perintahkan kalian untuk berbuat segala macam kejian. Barulah ini berbunyi, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Sementara Allah janjikan kalian ampunannya dengan dosa-dosa yang kalian lakukan, bertobatlah kepadanya dan janjikan karunia-Nya kepada kalian dengan kembali kepadanya. Ya. Wallahu wasi'un alim, dan dialah Allah yang maha luas lagi maha mengetahui. Allah juga berfirman, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sungguhnya dialah Tuhanmu yang begitu luas ampunannya. Dan Allah juga berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakan Muhammad kepada para hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas ala anfusihim, atas diri mereka dengan berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, dialah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa qala ta'ala fi bayani si'ati thawabih. Allah juga di antara bentuk keluasannya adalah betapa luas ganjaran pahala yang diberikan kepada kita. Tak sedikit jua pun sama dengan apa yang kita lakukan. Kita melakukan sedikit, dia berikan ganjaran yang tak terhingga. Kita berinfak satu, Allah berikan kepada kita minimalnya 10 kali, sampai 700 kali, sampai hanya Allah tahu. Allah berfirman, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan jalan hartanya jalan Allah fi sabilillah, kamathil habbah, bagaikan satu butir ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap satu tangkai melahirkan 100 biji. Bayangkan kalau andai kata kita diciptakan Allah, 1 biji akan lahir 1 biji juga. 1 butir lahir 1 butir. 1 butir padi kita tanam, akhirnya 1 butir juga. Tak makan kita. Lihatlah ikan. Andai kata ikan seperti manusia melahirkan 1 ikan, melahirkan 1 ikan, dah tak makan kita. Tapi 1 ikan beribu telurnya.
Subhanallah. Ini daripada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba tiap satu biji padi melahirkan satu biji padi, habis kita. Subhanallah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Ya Allah melipat gandakan ganjaran pahala lebih daripada 700 kali lipat ketika seorang bersedekah kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dialah Allah yang maha luas lagi maha mengetahui. Wa min syawahid ismihil wasi', di antara bentuk makna dari nama Allah Al-Wasi', annahu subhanahu wassa'a ala ibadihi fi dinihim. Allah berikan kepada kita keluasan dalam menjalankan agama ini. Tidak dipersempit agama ini. Allahu Akbar. Allah beri kepada kita keluasan. Kau tak mampu salat berdiri, duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Tak ada air, Ustaz, tayamum. Di mana-mana ada bumi, di sana kau bertayamum. Allah berikan keluasan. 4 rakaat payah kau kerjakan, ketika safar pendekkan menjadi 2. Allah berikan keringanan-keringanan. Allah berikan kepada kita keluasan dalam agama agar tak sempit. Allahu Akbar. Kata beliau, wassa 'ala ibadihi fi dinihim falam yukallifhum ma laysa fi wus'ihim. Allah tak pernah bebani kita apa di luar kemampuan kita. Semua yang dibebankan kita mampu memikulnya. Dia buat puasa hanya dari pagi terbit fajar hingga tenggelam matahari. Diwajibkan hanya sebulan dalam setahun. Bagaimana kalau Allah wajibkan setiap tahun puasa? Mati kita. Bagaimana kalau diwajibkan puasa dari pagi sampai pagi lagi? Hancur binasa manusia. Waktu sholat hanya 5 kali sehari semalam. Bagaimana 50 kali? Binasa kita. Subhanallah. Kadang-kadang boleh dijamak, digabungkan 2 sholat. Semua dengan luasnya rahmat Allah kepada kita, sehingga agama ini tidak disempitkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak pernah bebankan jiwa kecuali apa yang mampu dia pikul. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah inginkan kemudahan bagi kalian, wa la yuridu bikumul usra. Allah tak pernah inginkan kesulitan. Subhanallah, zikir pun tak pernah Allah persuruh kita. Paling banyak bilangannya 100. Tak ada zikir 1000, 10.000, 50.000, tak ada kecuali zikir yang bid'ah. Bayangkan kalau anda kata 10.000 kita berzikir, keblinger kita ngitungnya. Coba dibuat habis sholat, kau berzikir 50.000 kali. Tak boleh kurang, kalau kurang ulangi lagi dari awal. Sebagaimana amalan sebagian kaum sufi. Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemurah. Karena itu tak perlu kita pakai penghitung zikir banyak-banyak macam-macam tasbih. Tangan ini bisa. Allah beri kemampuan kita paling banyak 100. Diberinya ruas-ruas pada tangan. Diajarkan Nabi demikian. Tak usah kita pakai hitungan kalkulator. Allahu Akbar. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah ingin meringankan kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena diciptakan manusia lemah, Allah berikan kepada kita banyak kemudahan. Lemah manusia. Lemah terhadap wanita, diberikan kemudahan. Kau nikah wanita. Lemah terhadap dunia, Allah beri kemudahan bagaimana kau dapat dunia. Yang penting jangan jadikan sebagai tujuan. Begitulah Allah Jalla wa'ala. Akhirnya segala pujilah bagi Allah jua. Ala man yassara wa ala ma manna wa yassar, atas segala nikmatnya, karunia-Nya dan kemudahannya. Pujian yang banyak, yang penuh keberkahan padanya, sebagaimana dicintai Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah nama Tuhan kita Al-Wasi'. Alhamdulillah kita telah selesaikan nama Allah Al-Muhaimin, Al-Muhit, Al-Muqit, Al-Wasi'. InsyaAllah kalau masih ada ajal kita, minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan nama Allah.